Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya sedang berada di Masjid Muhajirin, Al-Muhajirin di perumahan Cendana di samping kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan gambaran tentang fenomena bunuh diri pada remaja, kemudian apa faktor-faktor internalnya dan juga faktor-faktor eksternalnya. Dan pada bagian akhir ini kita mencoba untuk memberikan kira-kira bagaimana kita mengatasi atau mencegah supaya ide bunuh diri, percobaan bunuh diri, apalagi betul-betul melakukan bunuh diri ini tidak terjadi di antara remaja-remaja kita. Yang pertama, yang harus kita lakukan ketika kita melihat berbagai macam indikator, berbagai macam gejala terhadap anak-anak kita, remaja kita, maka yang pertama, mari remaja kita, anak kita ajak untuk berdiskusi, omong-omongan ya. Dan yang paling penting adalah jadilah kita pendengar yang baik. Jadi seringkali banyak orang tua ini ketika anaknya bermasalah, remajanya bermasalah, bukan menjadi pendengar yang baik tetapi baru sepatah kata sudah yang muncul adalah nasihat. Jadi coba kita menjadi pendengar yang baik, berdiskusi, tetapi pada awalnya kita jadilah pendengar yang baik dulu. Jadi tidak mudah memang untuk menjadi pendengar yang baik. Saya kira bahkan dalam banyak hal bagi mereka yang mau jadi konselor itu perlu latihan khusus untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua, bantu selesaikan masalahnya semampu kita. Jadi bagaimana ketika remaja kita ini memiliki masalah, maka upayakan rasa empati kita ini untuk membantu mengatasi persoalannya, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita tetapi dengan empati kita yang tinggi, insya Allah bantuan sekecil apapun ketika kita memang siap untuk membantu, maka itu sangat berarti pada remaja-remaja kita yang sedang mengalami persoalan mental yang punya peluang terjadinya niat atau ide untuk melakukan bunuh diri. Kemudian yang ketiga, tip yang ketiga itu adalah janganlah biarkan remaja kita ini kesepian. Janganlah dibiarkan dalam kesendirian. Tentu saja kesendirian di era saat ini bukan berarti memang sendirian saja ada di dalam rumah, tetapi juga kita untuk supaya tidak sendirian banyak bisa kita lakukan misalnya dengan melakukan komunikasi bisa lewat chatting lewat WA atau telepon langsung. Intinya bagaimana supaya remaja kita ini tidak kita biarkan kesepian. Jadi memang harus terus kita pantau tentu saja pemantauan yang terukur juga karena kalau kita juga terlalu memantau, kadang-kadang banyak juga orang kan tidak suka kalau kita terlalu memantau. Jadi itulah memang uniknya manusia ketika kita terlalu semangat untuk memantau sehingga orang menjadi pribadinya atau privasinya menjadi terganggu tetapi ketika kita kurang memantau, bagaimanapun juga orang butuh perhatian. Dan yang keempat, tentu saja
ketika semuanya itu dilakukan dan memang kita perlu untuk berkonsultasi kepada mereka yang ahlinya, alangkah baiknya pada langkah yang terakhir ini bagaimana kita bisa mengajak ya remaja-remaja kita untuk mau ketemu dengan psikolog, ya, ketemu dengan psikiater. Jadi ini juga tentu saja tidak mudah ya. Dan memang sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, salah satu kenaikan orang dengan masalah kejiwaan ini cukup naik, tetapi kunjungan terhadap psikolog, kunjungan terhadap psikiater ini masih sangat rendah. Jadi memang sudah saatnya kita bisa mengfungsikan ya praktek-praktek psikolog dan praktek-praktek psikiater ini menjadi lebih maksimal. Ya. Baik, saya kira itu ya 4 tip yang bisa kita lakukan untuk menghadapi remaja kita yang mungkin memiliki indikasi-indikasi, tanda-tanda yang tentang masalah kejiwaan. Demikian bisa kita tutup dulu dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan mungkin pembahasan tentang bunuh diri kita cukupkan dulu ya. Kita nanti akan membahas perilaku-perilaku berisiko kesehatan yang lain pada remaja. Baik, salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.